Memang mudik porsinya cukup besar ya. Kalau dilihat dari sektor transportasi itu kemarin minus 0,64% kalau dari pertumbuhan yang minus 2,0 itu 7. Ya, jadi kita bisa lihat itu porsinya sepertiga dari minusnya PDB. Artinya besar pengaruhnya. Nah, seberapa besar dalam arti jangka pendek ini kalau kita lihat imbasnya di tahun lalu yaitu minusnya sampai sekitar angka 15% gitu ya. Jadi kita ingin mengatakan besar pengaruhnya, tetapi mudah-mudahan tidak berlangsung lama ya. Jadi hanya sampai tengah tahun gitu. Ini harapannya kan tengah tahun ya. Setelahnya apakah bisa catch up gitu. Jadi kalau untuk triwulan kedua ini akan berat gitu ya. Jadi akan tumbuh minusnya itu akan cukup besar seperti tahun lalu perkiraan saya. Baik, kalau dibandingkan dengan imbas dari peningkatan kasus yang mungkin saja terjadi akibat libur panjang, Anda melihat ini efektif atau tidak? Sulit untuk bisa efektif kalau titik jalan darat ya. Kalau udara dan laut ya itu bisa diawasi gitu. Tapi kalau jalan darat saya tanda kutip liburan masih akan membawa tren kemungkinan peningkatan COVID-nya ya kalau tidak sukses vaksinasi dengan cepat selama sebulan ke depan. Ya, jadi kita lihat masih ada resiko besar terhadap kesehatan. Makanya usaha mudik ya ditutup itu sangat keras ya usahanya. Cuman harus efektif dari titik-titik darat ya. Kalau tol bisa diawasin, tapi kalau di selain jalan tol kan nggak bisa. Gitu. Jadi darat paling sulit. Kalau udara dan laut bisa. Baik, apa upaya yang mungkin bisa dilakukan pemerintah juga untuk memperketat pengawasan lalu lintas darat seperti yang Ibu katakan barusan? Ya, itu menambah pengawasan di setiap titik bukan hanya jalan tol kan. Jadi jalan utama provinsi, jalan utama kabupaten, berapa banyak polisi yang bisa dikerahkan di situ dan apakah ada pengawasan apa begitu ya. Jadi misalnya apakah ada tes, kalau nggak ada kan percuma, dilarang ya hanya bisa macet total gitu. Jadi saya bayangkan beratnya di situ ya. Jadi walaupun ditambah orang yang menjaga, tetapi bisa dibayangkan ini harus diberitahu dari awal ya seperti ini, berita-beritanya tuh harus jelas. Anda didenda berapa gitu misalnya ya. Dan ini kalau didenda juga efektivitasnya bisa tidak terlalu efektif karena yang terjadi kan sogokan di jalan ya. Jadi ada selama ini kan kalau dendanya tidak diawasi kan yang terjadi adalah menyogok polisi gitu. Jadi itu pun juga peluang besar untuk tidak tercapai ya. Jadi kita bisa bayangkan pengalaman tahun lalu yang cukup sibuk ya pada bulan-bulan Mei itu tidak efektif dan sulit untuk melarang. Yang bisa adalah didenda. Oke, tapi didenda itu pun juga problem karena di lapangan akan menimbulkan biaya transaksi istilahnya yang tinggi ya untuk menyogok polisi. Ya jadi atau menyogok siapapun yang menjaga titik tersebut ya. Jadi saya pikir ini PR yang luar biasa. Yang bisa adalah sosialisasi atau edukasi dari awal seperti ini dan berulang-ulang dan juga mungkin yang juga diperlukan adalah tesnya. Tesnya ditingkatkan dan pengawasan di lapangan kan berarti di mana apakah setiap rest area itu ada fasilitas testing misalnya kalau ada yang dikhawatirkan gitu kan. Ya, jadi ini pertanyaan kepada langkah-langkah operasional dari pelarangan dan kalau memang ada yang sakit itu diapakan gitu ya di setiap titik mudik itu.